Oke. Saya. Oke, good. Selanjutnya, mana yang dari kelas 2? Ibnu Haisam. Mana Ibnu Haisam? Saya. Selanjutnya, mana yang dari kelas Ibnu Hayan? Mana Hayan? Oke, barakallahu fikum. Selanjutnya, mana yang dari kelas 2? Ibnu Haldun. Mana Haldun? Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini, anak-anakku semuanya dan Pak Upet diberikan kesehatan dan dimudahkan, dilancarkan oleh Allah, sehingga anak-anakku semuanya dan Pak Upet hari ini bisa berjumpa dalam pembelajaran Zoom seperti biasa ya. Berarti 2 pekan ya kita tidak bertemu ya. 2 pekan ya, dan baru kesempatan pekan ini alhamdulillah anak-anakku dipertemukan kembali dengan Pak Ubed. Oke. Sebelum lanjut ke berikutnya, Pak Ubed mau tanya, kemarin PTS-nya gimana, lancar enggak? Lancar enggak PTS-nya? Lancar. Bagus. PAI-nya gampang-gampang apa susah-susah? Pokoknya kalau kalian belajar dan kemarin waktu pembahasan soal bersama Pak Ubed, pasti bisa menjawab 20 soal ya. Alhamdulillah yang kelasnya Pak Ubed dan semuanya Pak Ubed cek ya, nilainya banyak yang dapat nilai 100. Barakallahu fikum ya, Masya Allah, mantap ya. Tidak ada yang dapat nilainya di bawah berapa, 70, tidak ada. Di bawah 80 juga tidak ada ya. Oke, ternyata kelas 2 hebat-hebat ya, pintar-pintar ya. Semoga doakan selalu kelas 2 paralel SD Bina Insani selalu hebat ya, hebat, solih, pintar dan kuat ya, Masya Allah. Tadi yang ikut school visit siapa? Apa itu ya? Siapa yang tadi ikut school visit? Sudah sampai rumah? Sudah sampai rumah? Apa masih di jalan? Sudah. Oh, Masya Masih di Allah. Oke. Sudah. Kok cepet banget ya sampai rumah ya? Oh, Allah ya. Tadi anak-anak yang ikut school visit dan sudah sampai di rumah, silakan bisa beristirahat ya. Istirahat dengan apa? Minum ya. Minum. Terus apabila lapar, silakan bisa mengikuti Zoom dengan ini ya, mungkin nyemil makanan sedikit ya untuk mengisi perut yang kosong ya, biar tidak kelaparan ya, karena tadi habis ikut school visit ya. Siapa yang di sini ya yang sudah buka buku PAI-nya, modul PAI-nya mana? Modul PAI-nya? Saya. Wah, ditunjukkan dulu modul PAI-nya. Ya. Oke, ditunjukkan dulu PAI-nya mana? Kenapa agama Islam atau? Oke. Oke, anak-anak silakan dibuka buku PAI-nya. Halaman 7 bab 2. Bab 2 tentang ayo belajar akidah Islam ya, akidah Islam. Pak, nomor berapa? Nomor 7 bab 2. Pak Ubed izin mengambil buku. Iya, boleh. Yang mau ambil buku silakan ya. Sudah ketemu. Oke, baik ya. Pak,
Ya. Pak, saya masih di mobil belum bawa. Oh iya, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Oke. Yang masih Yang masih di mobil dalam perjalanan tidak apa-apa ya kalau misalkan belum bawa. Nah, yang di rumah dan belum mengambil silakan diambil dulu ya PAI-nya, diambil dulu PAI-nya. Yang masih misalkan bukunya di kamar ya silakan bisa diambil dulu ya. Yang mau ke belakang boleh ya, boleh ke belakang dulu. Terus kameranya bisa dimatikan dulu ya biar tidak terlihat ya. Oke. Kalau sudah diambil PAI-nya silakan dibuka halaman 7 ya, 7 tentang ayo belajar akidah Islam ya. Nanti kita akan belajar Asmaul Husna ya. Nah, ya. Asmaul Husnanya nanti di sini ya. Di sini nanti kita akan bersama-sama membacakan Asmaul Husna ya. Oke. Ya. Oke. Sudah semua? Sudah siap? Oke. Sudah ya? Baik. Pak Ubed mau share screen dulu ya. Share screen ya. Share screen Pak, halaman berapa, Pak? Halaman 7 Mas Fatih. Mas Fatih 7. 7. Oke. Pak. Pak. Ya Mas Abdul. Pakai buku apa, Pak? Buku PAI. PAI ya. PAI, modul PAI ya, halaman 7 ya ini ya. PAI. Agama Islam 2, pendidikan agama Islam 2, dibuka halaman 7 ya. Oke, Pak Albert mau share screen ya, share screen. Oke, share screen dulu. Siapa yang di sini sudah hafal bacaan Asmaul Husna? Siapa? Siapa yang sudah hafal Asmaul Husna? Oke, keren ya. Oke, kalau sudah hafal, ya yuk bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita baca Asmaul Husna ya. Nah, tadi kan buat berdoa kita skip dulu. Karena apa? Karena pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, bacanya nanti di sini ya pada saat belajar. Yuk, bersama-sama ya kita baca Asmaul Husna dari awal. Yuk, siap? Siap. Kalau sudah siap yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Aman. Huwallah. Razaqul Fatahul Alim Al-Qabidul Basidul Al-Karimur Raqibul Mujibul Hakimul Wadudul
dirul muqtadirul Muqaddirul akhirul awalul jami'u ghaniyul mughniyul mani' Ti'ala as'adi makhluqatika sayyidina Alhamdulillah, barakallah. Ternyata semuanya hafal ya, hafal Asmaul Husna. Oke anak-anak, mohon maaf ya. Sementara mic-nya Pak Ubed matikan dulu semuanya ya. Nah, kita masuk ke materi tentang Asmaul Husna. Silakan dilihat halaman 7 di modulnya. Dan Pak Ubed mau berbagi share atau share screen ya, berbagi materi share screen. Oke, bentar ya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Oke, kalau sudah terlihat, Pak Ubed akan langsung ya. Nah, karena mic-nya Pak Ubed matikan, silakan bisa pakai raise hand ya untuk komunikasinya, komunikasi secara nonverbal ya. Pakai raise hand ya. Oke, sambil Pak Ubed scroll dulu, scroll. Nah, anak-anak, di bab 2 kita akan belajar Asmaul Husna tentang Al-Khaliq. Oke, Pak mau tanya, ada yang tahu apa arti dari Al-Khaliq? Apa arti Al-Khaliq? Maha Pencipta. Maha Pencipta. Maha Pencipta. Oke. Maha Pencipta. Oke, bagus. Allah itu Maha Pencipta apa saja ya, anak-anak? Hewan. Siapa lagi? Tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran, manusia. Hewan dan selainnya. Pohon. Matahari, bulan, bintang, ikan. Hewan. Planet. Bumi. Cukup ya. Baik, betul sekali semuanya ya. Allah itu mencipta alam semesta beserta isinya, manusia, hewan, terus batu, tumbuh-tumbuhan ya, segala macam. Nah, planet, betul sekali. Nah, silakan dilihat di halaman 7 ya. Al-Khaliq itu artinya Maha Pencipta. Allah telah menciptakan dunia dan seisinya, ya, dunia atau alam semesta beserta isinya ya. Nah, kemudian Allah menciptakan
sesuatu dengan firman-Nya, dengan berfirman Air kun putih. fayakun. Apa artinya kun fayakun? Jadilah maka akan jadi. Nah, maka akan jadi. betul, jadilah maka akan jadi. Nah, bagi Allah itu sangat mungkin ya. Ketika Allah ya membuat sesuatu kemudian jadilah maka jadilah. Kalau kita misalkan mau buat tidak bisa. Misalkan, hei kamu tikus, jadi kalau jadi manusia, nah tidak bisa ya. Itu adalah khayalan semesta ya, khayalannya kita ya. Berharap tikusnya menjadi manusia itu nggak bisa. Tapi kalau bagi Allah ya, kalau bagi Allah itu sangat mungkin ya, sangat mungkin. Karena apa? Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kalau misalkan Allah, hei tikus, jadilah kamu manusia. Nah, maka jadi manusia kalau Allah yang berkehendak ya. Kalau kita yang berkehendak, hei tikus, jadilah manusia. Tidak bisa. Nah, nanti dikira kita apa? Dikira sama orang-orang apa? Dikira sama orang-orang kita apa? Kita orang yang tidak waras ya. Nah, kamu ngapain sih? Emang kamu bisa apa namanya rubah tikus jadi manusia? Bisa. Mana coba? Nah, ternyata nggak bisa. Maka manusia yang lain akan ngejudge, kamu ngawur, kamu padahal nggak bisa nyiptain tikus jadi manusia. Kan hanya Allah yang bisa nyiptain manusia jadi tikus jadi manusia. Nah, itu misalkan contoh ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian Allah juga menciptakan malaikat. Anak-anak, Allah menciptakan malaikat dari apa ya, anak-anak? Oke, dari cahaya ya. Dari cahaya. Bagus. Dari cahaya. Kalau setan atau jin itu terbuat dari apa ya? Api yang menyala-nyala. Oke, anak-anak. Nah, kalau manusia sendiri itu terbuat dari apa ya anak-anak? Kamu tahu? Tanah. Oke, tanah ya. Nah, kalau malaikat itu tercipta dari yang paling luar biasa adalah cahaya ya, cahaya. Kalau manusia terbuat dari tanah ya, tanah. Nah, kalau setan atau jin terbuat dari api. Nah, makanya kenapa setan dikeluarkan dari surga? Karena setan atau jin itu telah melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena malaikat terbuat dari api, maka karena setan atau jin terbuat dari api, ya, maka setan atau jin jadi sombong, jadi takabur, ya, jadi merasa hebat karena merasa dirinya terbuat dari apa tadi? Api. Betul, makanya Allah melarang kita untuk tidak bertindak atau berbuat seperti setan atau jin ya. Siapa yang mau jadi setan atau jin? Siapa, ada enggak? Ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Oke, siapa yang pengen jadi malaikat? Anak-anakku semua juga punya malaikat. Malaikatnya siapa? Ibu ya. Ibu adalah malaikat yang tak bersayap. Kenapa? Ibu setiap hari merawat kita ya. Di samping ayah, yang paling sering merawat kita adalah siapa? Ibu ya. Ibu. Maka dari itu biasanya ibu kita sering dikatakan malaikat yang tak bersayap ya.
Maka dari itu Soalnya sudah di bawah kaki ibu. betul sekali, sudah di telapak kaki ibu. Pak Upet, kalau misalkan ibu kita sudah tidak ada, gimana? Nah, berarti tugasnya kita adalah senantiasa mendoakan ibu kita yang sudah tidak ada ya. Seperti itu. Karena ibu telah melahirkan kita. Betul sekali, karena ibu telah melahirkan kita. Karena ibu sudah mengandung kita. Sudah merawat dari kecil dan sampai besar. Betul sekali, ya betul sekali anak-anak. Nah, karena ibu sudah mengandung kita, merawat kita, bersama kita. Oke ya, mengandung kita selama berapa bulan anak-anak? Berapa bulan ya? 9 bulan. 9 bulan. Ya. 9 bulan ibu mengandung kita ya. 9 Kesana kemari ya. Ibu mengandung kita ya, berat ya. Beratnya nggak main-main. Beratnya tuh sampai 2 kilo kalau sudah hampir 9 bulan ya, 2,5 kilo ya. Udah berat, udah bawa beban banyak ya. Jadi makanya kita sebagai anak terhadap ibu kita tidak apa Nana? Tidak sampai menyakiti apa? Hatinya. Tapi kita harus senantiasa menyayanginya ya. Gaya ibu saja, tapi ayah juga ya. Ayah juga harus disayang. Kenapa? Ayah juga setiap hari mencari nafkah ya, mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, untuk memberikan sandang, pangan dan semuanya ya. Kemudian manusia tadi terbuat dari tanah ya, tanah, makanya nantinya asal mulanya dari tanah, maka nanti manusia kembalinya ke tanah ya anak-anak ya. Nah, ke tanah. Nah, kalau umat Islam, kalau ada saudara-saudara kita meninggal pasti dikubur ya. Nah, pasti dikubur dan kembalinya ke tanah. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, Allah menciptakan manusia ya dengan dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya ya. Allah itu sudah menciptakan kita sebaik-baiknya. Jadi apa yang Allah titipkan ke kita, maka kita harus jaga ya. Tidak boleh menyakiti tubuh kita sendiri ya, apalagi menyakiti tubuh orang lain. Oke ya. Oke. Ulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi. Allah telah menciptakan menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita yang diberikan amanah oleh Allah untuk menjaganya, maka menjagalah dengan baik ya anak-anak ya. Oke, baik. Siapa yang kalau lagi marah terus nyakitin diri sendiri sambil jedot-jedotin ke pintu, jedot-jedotin kepalanya ke tembok, ada enggak? Enggak. Enggak ada ya. Tidak ada. Atau kalau lagi marah, lagi bete, mukulin ibunya, ada enggak? Enggak. Enggak ada ya. Tidak ada. Oke ya, bagus. Barakallahu fikum semuanya. Semuanya anak-anak solehah hebat ya. Pokoknya sama orang tua kita atau sama yang lain, sama tetangga kita, sama keluarga kita, saudara kita, adik kita, kakak kita harus saling menyayangi ya, tidak boleh saling menyakiti ya. Oke. Nah, kemudian Allah juga tidak akan menciptakan makhluknya dalam keadaan sia-sia ya. Tidak sia-sia ya.
Kenapa tadi Allah sudah menjelaskan Allah menciptakan sebaik-baiknya. Kemudian Allah adalah Ahsanul Kholiqin. Ahsanul Kholiqin artinya apa? Lihat di buku. Ahsanul Kholiqin artinya apa? Sebaik-baik. Sebaik-baik apa? Sebaik-baiknya pencipta. Oke. Sebaik-baiknya. Oke. Ahsanul Kholiqin itu artinya sebaik-baik pencipta ya. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta beserta isinya itu dalam keadaan sebaik-baiknya, bukan dalam apa? Keadaan sia-sia ya, namanya sia-sia. Kemudian manusia juga dapat mencontoh sifat al-kholiqnya Allah ya. Tadi al-kholiq artinya apa? Apa artinya? Pencipta. Nah, oke. Yang tidak bisa kita ciptakan, yang tidak bisa menyamakan kita sama Allah adalah banyak ya, tapi dari sifat Allah yaitu tadi al-kholiq pencipta, kita dapat menirunya. Contohnya apa Pak Ubed? Contohnya dengan cara selalu belajar dan berkarya ya. Apa anak-anak? Belajar dan berkarya. Nah, itu. Nah, dengan belajar dan berkarya kita dapat menciptakan apa anak-anak? Menciptakan sesuatu yang mana apa yang kita ciptakan itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Contohnya apa? Misalkan bisa membuat mobil. Siapa yang bisa membuat mobil? Ada enggak? Ada yang buat mobil? buat mobil-mobilan pakai apa? Tanah liat bisa enggak? Enggak. Ada yang Bisa. Bisa. Siapa yang Ada di YouTube videonya. Oke, siapa yang bisa buat burung pakai kertas lipat? Saya bisa. Alhamdulillah. Saya bisa. Nah, berarti anak-anakku semuanya sudah mencontoh sifat al-kholiqnya Allah, sudah bisa mencipta ya. Walaupun ciptaan kita itu masih dalam bentuk sederhana ya. Bisa membuat mobil-mobilan dengan tanah liat, bisa membuat burung-burung dengan kertas lipat ya, origami ya. Seperti itu. Bisa membuat apa? Membuat piring dengan tanah liat ya. Bisa membuat guci ya dengan apa namanya? Dengan keramik segala macam ya. Itu adalah berarti kita sudah mencontoh sifat al-kholiqnya Allah, yaitu Maha Pencipta ya, Maha Pencipta. Oke. Siapa yang ke belakang. Oh iya boleh, monggo. Siapa yang bisa bikin robot? Robot. Ada yang bisa bikin robot? Bisa. Siapa yang nanti? Mainan. Oh iya. Oke. Siapa yang nanti? Oke. Bisa memperbaiki mainan. Oh iya, bagus. Saya bisa. Oke. Siapa yang nanti waktu besar bercita-cita menjadi ilmuwan robotik? Profesor yang bisa membuat robot. Saya. Aku cita-citanya mau jadi dokter sama guru. Oke. Mau jadi dokter, Pak. Oke. Pak, saya mau jadi dokter sama guru. Saya cita-citanya mau jadi. Oke, berarti anak-anak kalau misalkan nanti
nanti kalau cita-cita menjadi dokter, ya, menjadi dokter atau guru dan lain, berarti nanti anak-anak bisa menciptakan alat peraga, bukan menjadi guru ya, menciptakan alat peraga untuk menunjang pembelajaran di sekolah, ya, misalkan membuat pembelajaran bermain hitung-hitungan, misalkan. Nah, yang jadi dokter berarti nanti suatu saat bisa menemukan bisa membuat virus yang virusnya tadi itu yang buat menyembuhkan. Nah, seperti itu ya, ya dalam hal positif ya. Kemudian, nah, Pak Ubed akan menceritakan dikit tentang kisah teladan Nabi Daud membuat baju besi ya. Siapa yang pernah membuat baju dari daun atau dari koran atau dari kertas? Saya. Atau Aku juga saya. Aku juga. siapa yang pernah buat baju dari kertas atau koran bekas? Baju dari saya. Oke, Saya. Oke, nah di sini Pak Obed akan menceritakan sedikit tentang kisah teladan Nabi Daud membuat baju besi ya. Nah, di zaman itu kaum Nabi Daud alaihissalam sering menghadapi peperangan ya. Sering ada perang. Nah, akhirnya dalam perangnya itu membutuhkan baju perang dari besi. Agar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Kenapa kok pakai baju besi? Ada yang tahu? Biar apa ya? Kenapa ketika perang itu pakai baju besi? Biar apa ya? Biar terlindungi. Biar terlindungi. Terlindungi, Pak. Kita terlindungi, Pak. Oke, bagus. Oke. Dari musuh. Oke. Untuk melindungi tubuh kita dari musuh ya, biar tidak kena misalkan ketika dipanah ya, panahnya tidak nuncep ya, nuncep ke tubuh kita. Ketika dilempar pakai golok atau pakai tombak, nah tombaknya tidak menusuk ke tubuh kita. Nah, maka baju besi itu gunanya untuk melindungi tubuh kita ya, seperti itu. Nah, kalau di zaman sekarang kan sudah tidak ada ini ya, tidak ada peperangan, jadi tidak perlu pakai baju besi. Tapi ketika berkendara kita harus memakai apa ya biasanya ya? Jaket atau pelindung dada ya, pelindung dada agar tidak kena masuk angin. Oke, lanjut ya. Nah, maka pada saat itu pada peperangan mereka menggunakan baju besi yang berat sehingga tidak mampu bergerak dengan leluasa. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Daud alaihissalam membuat baju perang dari besi sebagaimana firman Allah, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah ayamannya dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti itu ya. Kemudian banyak yang berpendapat mengenai penafsiran ayat-ayat dan kami telah melunakkan besi untuknya tersebut. Pendapat yang paling banyak diterima adalah Daud alaihissalam telah menemukan. Jadi pendapat yang diterima adalah Nabi Daud alaihissalam telah menemukan cara untuk melunakkan besi dengan cara meleburnya dengan api sehingga besi yang keras dapat dibentuk sesuai dengan keinginannya. Nah, jadi besi sekarang bisa dilunakkan ya. Ada yang lihat, ada yang pengrajin pandai besi. Nah, pandai besi itu adalah mereka-mereka yang buat alat tajam kayak pisau, pedang, ya mereka dipandai dari besi yang besinya tadinya padat, kemudian dibentuk ya. Agar bisa dibentuk maka dibakar pakai api, ya. Itu dilebur pakai api. Api tentunya api yang sangat panas ya Nana ya, api yang sangat panas sekali. Nah, kemudian
baju besi adalah karya terbaik dari Nabi Daud. Nah, kemudian baju perang musuh, ya, sedangkan baju perang musuh selain berat tidak bisa bergerak bebas, juga masih bisa ditembus oleh pedang musuh. Nah, seperti itu karena bajunya besinya punya musuh tidak mendapatkan apa tadi petunjuk dari Allah. Kalau Nabi Daud, karena Nabi Daud adalah nabinya Allah, kekasihnya Allah. Jadi Nabi Daud diberikan ilham oleh Allah bahwa besi itu dapat digunakan dengan api, seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, Dok? Ada pertanyaan, enggak? Tidak ada? Lanjut ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Pertanyaan. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ke laptop ya sama Pak Obed. Ya. Aku mau tanya. Boleh. Tombak itu apa? Tombak itu alat, bukan alat ya hasilnya. Alat yang digunakan untuk perangnya yang bentuknya panjang ya, panjang dan ujungnya runcing. Ujungnya runcing. Ya. Kayak bambu runcing. Oke. Ya, betul ya. Oke. Lanjut ya, lanjut dulu. Ya, boleh. Lanjut. Apa? Pak, izin ke kamar mandi. Oke, boleh. Pak, Boleh. Ya. ini sampai berapa? Sampai jam 11:30. Sampai jam ya maksimal sampai jam 12. Nanti Pak Ope selesaikan sampai jam 11:20 ya. Ini nomornya sampai berapa? Nomor apa? Oh, halamannya, halaman 8. Iya. Halaman 8. Oke. Dibuka halaman 8, anak-anak. Halaman 8. 8. Yuk. Sudah? Sudah. Siapa yang sudah buka halaman 8? Oke. Ini sudah. Oke, Agni. Ini sudah. Oke. Ya? Sudah. Oke, sudah ya? Kenapa namanya Ubed, Pak? Oh, kalau nama Ubed ya, nama Pak Ubed ya adalah nama pemberian dari Allah. Nah, nama Pak Ubed itu artinya apa ya? Pak Ubed artinya hamba yang terpuji, ya. Nah, jadi yang diinginkan oleh orang tuanya Pak Ubed, nah, ke depan harapannya orang tuanya Pak Ubed apa? Dengan namanya Ahmad Ubedi, Pak Ubed, agar Pak Ubed nantinya menjadi hamba Allah yang terpuji, hamba Allah yang baik, hamba Allah yang selalu menaati perintah-perintahnya, seperti itu. Nggak boleh menjelek-jelekkan nama. Betul sekali. Betul. Jadi orang tua kita memberikan nama kita adalah sesuai dengan harapannya. Misalkan Maila, misalkan Rizal, misalnya Rizal kan artinya lelaki, misalnya lelaki yang kuat, tangguh. Nah, ada nama artinya ya, seperti itu. Nah, misalnya Pak Ubed sendiri, Pak Ubed artinya hamba yang terpuji. Jadi harapannya orang tuanya Pak Ubed agar Pak Ubed nantinya menjadi makhluk yang terpuji, hamba yang terpuji, yang selalu berbuat baik, selalu berbuat kebaikan, tidak berbuat kejelekan sama sesama, sama tumbuhan, sama hewan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ya. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Cukup ya? Cukup ya? Oke, nggak usah lama-lama ya. Yang asalam nanti buat hari berikutnya ya. Yang asalam buat hari berikutnya. Biar nanti materinya tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Oke, sekali lagi Pak tanya. Al-Khaliq artinya apa anak-anak? Al-Khaliq. Maha Pencipta. Maha Pencipta.
Oke. Ya. Pak Upet nanti ada USF nggak? Nanti yang tematik kalau sudah Zoom berarti nggak usah di USF. Nanti Pak Ubed kirim rekamannya, recordingnya. Karena materinya Pak Ubed ambil dari buku kalian masing-masing ya, jadi tidak perlu di USF ya. Nanti Pak Ubed akan kirim recordingnya aja, rekamannya aja ya. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, lagi. Kalau manusia ini terbuat dari apa ya anak-anak manusia? Kalau setan atau jin terbuat dari apa ya? Api. Kalau malaikat terbuat dari apa? Malaikat? Kalau apa? Ya. Apa? Kalau kun fayakun apa? Jadilah maka jadi. Oke, kalau kun fayakun artinya apa kun fayakun? Jadilah maka jadi. Kalau ahsanul kholiqin artinya apa ya anak-anak? Ahsanul kholiqin Sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah, kita harus mencontoh sifat al-kholiqnya Allah dengan cara apa ya anak-anak? Dengan cara belajar dan apa? Belajar dan berkarya. Dengan cara belajar dan berkarya. Oke, dengan cara belajar dan berkarya. Bagus sekali. Belajar dan berkarya. Pinter-pinter ya, kelas 2 SDIT bila semuanya pinter-pinter, hebat-hebat, soleh-soleh ya, keren-keren. Masya Allah. Pak Beto akan semoga kelas 2 semuanya nantinya menjadi hamba Allah yang benar-benar apa? Mengutamakan kepentingan Allah, yang nantinya jadi presiden ya, yang nantinya jadi dokter, jadi menteri ya. Amin. Semoga dengan jabatannya. Amin. Pak, aku mau jadi dokter. Iya, amin. Aku pengen jadi presiden. Aku pengen jadi dokter tapi di Arab. Mau jadi Oke, bagus ya. Oke ya. Aku mau jadi astronot. Oke, bagus, Jadi keren. dokter di Arab. Oh iya. Jadi dokter di luar negeri. Oke, bagus ya, jadi dokter, jadi perawat, jadi guru, jadi astronot, presiden segala macam. Harapannya dengan jabatan yang kita punya nantinya, dengan pekerjaan yang kita punya, kita harus senantiasa takut sama siapa? Takut sama Allah ya. Oke ya. Paham ya anak-anak ya? Takut sama Allah ya. Jangan sama Allah. Betul sekali, betul sekali. Yuk, cukup ya, kita cukupkan materi pada belajar hari ini. Yuk ya, karena sudah jam 11:17 menit ya, sudah mau 11 ya, nggak usah lama-lama. Tanya Pak. Oke, sambil tanya. Oke, sambil. Oke, sambil tanya apa sambil? Presiden itu tuh kayak YouTuber kok, Pak. Kayak YouTuber. Yonda. Nah, YouTuber beda, presiden beda. Ya, yuk, presiden juga bisa jadi YouTuber, tapi karena sudah jadi presiden, maka Aku cita-citanya jadi pejabat, Pak. Oke, amin ya. Kalau Aku jadi astronot. Oke. Kalau jadi pejabat presiden ya, kalau misalkan mau jadi YouTuber silakan, tapi kepentingannya menjadi seorang presiden, menjadi pejabat harus diutamakan ya. Jangan sampai
pekerjaan utama sebagai seorang presiden atau pejabat dilalaikan. Nah, seperti itu. Itu namanya zalim, ya, zalim dan berdosa ya. Mudah-mudahan Samil jadi presiden ya. Amin. Oke anak-anak, karena waktunya sudah jam 11.18 menit ya, jam 11.18 menit ya. Sudah cukup siang, tidak usah terlalu banyak, kita cukupkan ya. Cukupkan ya. Oke, kita cukupkan materi pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Oke, dari Pak Upet sekian. Apabila Pak Upet banyak salah, mohon dimaafkan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. Dadah semuanya. Keren. Oke, tutup ya. Oke, dadah.